Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Alisa di sini ya untuk mengadakan pilih kartu. Alisa sapa untuk yang baru bergabung, selamat datang, dan yang sudah lama setia, terima kasih sudah mendukung channel Alisa ini. Apapun yang Alisa sampaikan nanti tolong disikapi dengan bijak ya. Ini hanyalah sebuah readingan, tidak bisa dijadikan patokan dalam mengambil suatu keputusan. Rezeki, jodoh, maut itu adalah ketentuan Tuhan yang mutlak. Alisa selalu menyampaikan di setiap readingan ya. Oke. Tema kartunya kali ini, siapa sih orang yang ingin mendekati kalian? Mungkin ada seseorang di luar sana yang energinya belum sampai kepada kalian tetapi ingin berkomunikasi dengan kalian di sini ya. Ayo kita mengadakan pilih kartu. Di bawah enjoy aja ya. Di file nomor 3 Lisa ulang, begitu berat energinya. Oke, Alisa sudah dapatkan kartunya. Alisa pakai simbol saja ya di sini. Dan di masing-masing simbol ini ada kartunya, jumlahnya macam-macam ya. Tadi ada yang 2 keluar, ada yang 1. Silakan dipilih ya, sesuai dengan intuisi kalian. Siapa sih yang ingin mendekati kalian ya? Di file 1 ada jantung, di file 2 ada mawar pink, di file 3 ada siung. Alisa akan memulai dari file yang nomor 1 ya. Siapa sih orang yang ingin mendekati kalian? Sebelum memilih filenya, tidak lupa ya, Alisa selalu mengingatkan, silakan berdoa dulu dengan keyakinan masing-masing ya. Tidak lupa selalu diiringi dengan doa ya. Silakan dipilih filenya dulu. Alisa akan mulai nanti dengan file yang nomor 1. Oke, Alisa mulai saja ya. Yang nomor 2 kita taruh dulu. Kita ke file yang nomor 1. Siapa sih orang yang ingin mendekati kalian di sini untuk yang memilih file nomor 1 ya. Di sini terlihat orang yang mendekati kalian karena kartunya cuma 1 yang keluar di sini ya. Dia orang yang misterius terlihat ya. Kadang ini orang sudah mengenal kalian sih ya. Sudah mengenal kalian, cuman energi dia itu ke kalian itu nggak begitu intens sih ya. Tidak begitu intens. Dia ini sosoknya pendiam ya. Dia sosok orang yang pendiam, mempunyai kepercayaan diri yang tinggi orangnya ya. Dan terlihat juga di sini dia punya kontrol atas perasaan dia sendiri sini ya. Dia tahu kapan dia harus maju mengatakan perasaan dia. Cukup
cerdas sih ya, yang aku lihat di sini orangnya. Mungkin kalian di sini sudah pernah sih yang namanya berkomunikasi dengan dia, sudah pernah ya. Maksudnya nggak begitu asing sih untuk kalian itu, enggak. Dia juga nggak begitu dekat dengan kalian, enggak gitu. Karena dia seperti jaga jarak sih ya dengan kalian di sini. Karena dia orang yang tipenya sedikit ini pendiam juga ya, tidak banyak bicara juga. Tapi dia ini orang yang humoris juga ya, orangnya humoris di sini yang aku lihat. Yang aku lihat dia orangnya humoris dan nggak ini juga ya, terlihat agak cuek gitu ya, terlihat agak cuek, dia karakternya dia agak cuek gitu, kepada lawan jenis ya, terlihat cuek. Tapi dia itu lebih, kalau mencintai seseorang itu memakai perasaan dia ya, jarang dia memakai logika ya, hatinya lebih mendominasi jika dia mencintai seseorang ya. Kalian juga sudah ini pernah ini ya, berkomunikasi dengan dia gitu ya. Mungkin kalau dari fisiknya ya, kalau dari fisiknya aku bilang dia itu bukan orang yang gemuk ya, bukan gemuk. Dia juga punya kulit, kalau bisa dibilang dia orangnya so mateng ya, dia orangnya so mateng dan berambut lurus ya. Itu ciri-ciri fisik yang aku sebutkan untuk ini orang ya. Mungkin dia bisa di sini berzodiak ini ya, mungkin berzodiak Leo atau si Scorpio ya di sini, atau dia juga berzodiak Taurus, bisa juga di sini ya. Itu salah satu zodiak yang Alisa sebutkan. Mungkin ada juga zodiak-zodiak yang lain ya di sini. Aku lihat dari tarotnya ya, energi dia kepada kalian di sini seperti apa. Energi dia ya. Seperti yang aku bilang tadi ya, dia itu kan pernah berkomunikasi dengan kalian gitu ya. Sepertinya dia itu kayak menjaga jarak dengan kalian di sini. Dia kayak menjaga jarak dengan kalian ya. Mungkin dia itu kayak merasa ini ya, merasa kayak mendekati kalian itu mungkin butuh perjuangan gitu ya. Mungkin di sini kaliannya sudah punya pasangan atau ini ya, atau memang kalian sudah ada yang menikah ya, ada yang sudah mempunyai pasangan, ada yang sudah mempunyai komitmen dengan orang lain gitu ya. Jadi dia itu kayak menjaga jarak dengan kalian ya. Dia berharap sih kayak ada kesempatan gitu datang ke dia ya, untuk bisa lebih mengenal kalian di sini.
ya, dia inginnya seperti itu, ingin ada kesempatan datang kepada dia gitu ya, untuk bisa lebih mengenal kalian. Mungkin itu alasan dia sedikit menjaga jarak dengan kalian di sini ya. Mungkin kalian sudah ada yang berkomitmen di sini, sudah menikah, sudah mempunyai keluarga mungkin ya di sini. Dan dia mengharapkan sih ya, kayak ada seandainya ya perputaran waktu itu bisa gitu ya. Dia menginginkan bisa berkomunikasi dengan kalian di sini. Ya, bisa berkomunikasi dengan kalian. Itu pikiran dia ya. Dan saat ini dia memang sedikit menjaga jarak ya. Pernah berkomunikasi kalian di sini. Dia bukan orang yang asing. Dan di sebagian yang memilih file nomor 1 juga, orang yang datang kepada kalian ini ada orang yang memang dimana aku bilang orang yang kalian fokuskan bisa juga jadi ya, yang ingin mendekati kalian. Seseorang yang memang benar-benar kalian ini ya, mungkin kalian inginkan atau memang ya sedang berkomitmen dengan ini ya, dengan orang lain mungkin, sehingga saat ini masih kayak belum bisa nyampe energinya ke kalian di sini ya. Sepertinya terlihat orang yang akan ini ya mendekati kalian itu adalah orang yang memang sebagian ya, di sini tidak semua, orang yang kalian fokuskan ya, mungkin orang yang kalian doakan di setiap doa-doa kalian di sini ya, memang orang yang memang benar-benar kalian inginkan untuk membawa suatu perubahan di sini. Tentunya ini tidak akan resonate untuk semua orang di luar sana ya. Ini dikondisikan dengan situasi kalian masing-masing di sini. Di sini terlihat jelas ada yang orang yang memang benar-benar yang kalian fokuskan, ada orang yang benar yang memang kalian inginkan di sini datang ya. Sepertinya mungkin ya dia akan hadir dalam kehidupan kalian gitu. Mungkin setelah kayak lama kalian nunggu dia ya, mungkin sudah kalian selalu sebut-sebut namanya di dalam doa mungkin, karena di sini terlihat jelas kalau ada sesuatu yang difokuskan, berarti orang-orang yang memang benar kalian inginkan. Semoga ya, karena menginginkan seseorang yang kita fokuskan itu bisa datang dalam kehidupan kita, itu ada suatu yang namanya kebahagiaan ya bagi orang yang menginginkannya, seperti itu. Ada yang mungkin sudah punya pasangan dan di sini dia menjaga jarak dengan kalian, ingin mendekat ya, tapi karena mungkin kalian sudah ada pasangan, jadi kayak menjaga jarak di sini karena dia memilih untuk bersikap bijak di sini ya. Terlihat dia bersikap bijak di sini, dan sebagian juga pernah mungkin berkomunikasi atau berkomitmen dengan seseorang yang seperti Alisa bilang tadi ya, berzodiak Scorpio mungkin ya. Di sini kayak dia masih mungkin tadinya dia itu pengen bebas gitu, ya dari suatu hubungan mungkin dengan kalian, tapi di sini kayak flashback dia masih belum bisa ya, masih ingin kembali lagi gitu ya. Tarik ulur sih energi kalian ini sebagian ya. Yang di file nomor 1 tolong dicerna dengan baik perkataan Alisa, mana yang resonate untuk kalian dan mana yang tidak
ya, karena di sini bermacam-macam energi, banyak orang di sini, ada yang sudah menikah, ada yang memang lagi stuck di sini juga yang memilih file nomor 1. Itulah energi orang yang ingin mendekati kalian ya. Ada juga yang tadi Alisa bilang kaliannya yang sudah berkeluarga gitu, kalian tahu itu siapa orangnya ya, karena dia sudah nggak asing dengan kalian di sini dan dia memilih stuck dengan kalian ya, memilih stuck dengan kalian di sini. Dan terlihat juga kalian tuh lebih sabar sih ya untuk menghadapi dia di sini ya. Orang yang lagi stuck dengan kalian di sini juga ingin ya mendekati kalian kembali. Oke. Mungkin ya energinya kalian ke dia ya. Energi kalian ke dia Alisa lihat dari tarot ya. Alisa lihat energi dia kepada kalian di sini. Oke, ini bermacam-macam energi ya. Ada 4 energi di sini karena yang tadi Alisa lihat kan bermacam-macam di sini ya. Walaupun satu kartu yang keluar tapi kelihatan hubungan ini ada yang bermacam-macam di sini ya. Ada yang energinya akan benar-benar memang mungkin bersambut ya, antara kalian di sini bersambut ya. Mungkin tadi yang Alisa bilang entah itu yang ini ya, yang membina hubungan mungkin dengan seseorang yang dibilang kaliannya itu yang punya pasangan, dianya yang enggak gitu. Dia kayak menjaga jarak, mungkin akan ini ya, energinya dia akan bersambut dengan kalian di sini ya, akan bersambut dengan kalian. Dan di sini juga ada energinya yang dari kalian juga cuman diam gitu, mungkin orang yang sudah menyakiti kalian gitu ya. Ada yang ingin dekat kembali dengan kalian di sini, kalian itu kayak diam aja, nggak mengambil suatu keputusan gitu ya. Dan di sini ada yang menciptakan suatu hubungan. Nah, kalian di sini mungkin ada seseorang yang kalian harapkan nih, yang seperti Alisa bilang tadi, mungkin adalah orang yang akan mendekati kalian, itu adalah orang yang kalian fokuskan. Jadi kalian bisa nyambung energinya di sini, menciptakan suatu komitmen dengan dia. Nah, dan di sini ada energi yang lagi satu ya. Lagi satu itu adalah energi yang di sini dibilang kayak orang ini kayak membawa kebahagiaan gitu ya. Bisa saja ini ya energi kalian yang ada di sini, yang memang benar-benar orang yang kalian fokuskan datang dalam kehidupan kalian. Jadi kalian menciptakan suatu komitmen dengan dia, dan dia juga menciptakan gini ya, kebahagiaan untuk kalian, membawa suatu kebahagiaan untuk kalian. Oke, hanya ini aja yang bisa Alisa sampaikan untuk yang memilih file nomor 1. Padahal kartunya satu yang keluar, tapi dari sini banyak energi yang Alisa baca di sini ya. Ada yang kalian sudah menikah ya, tapi ada orang yang ingin mendekati kalian, dan ada yang mungkin kalian disakiti ya, dan dia ingin kembali karena mungkin dia sudah kayak ini ya, menyadari kesalahan dia mungkin, tapi sayang sekali energi kalian tetap diam di sini untuk mungkin belum bisa menerima dia kembali. Oke, Alisa ke file yang nomor 2 ya, cukup yang nomor 1. Sekarang Alisa ke file yang nomor 2 yang memilih mawar pink. Nah, di sini terlihat banyak sekali kartu yang keluar. Di sini ada 3 kartu loh yang keluar, lain dengan kartu yang tadi. Siapa sih orang yang ingin mendekati kalian di sini? Oke, Alisa ini ya, lihat dari ininya dulu. Dan di sini ini ada 3 ya, ada 3. Mungkin kalau yang
Alisa bilang ada 3 orang yang ingin mendekati kalian ya di sini. Pertama, Alisa bacakan untuk orang yang ini ya. Orang ini udah ini ya, dengan kalian. Ini dia bicaranya sukanya ceplas-ceplos ya. Ceplas-ceplos bicaranya. Dan bisa dibilang orangnya terlalu berani ya, apalagi dalam argumen. Kalian tahu ya, argumen di dalam perbedaan pendapat dengan kalian di sini ya. Sepertinya dia sudah memendam perasaan agak lama dengan kalian ya. Cuman mungkin karena dia nggak mau mengakui aja ya, tidak mau mengakui, kayak makanya dia kayak bertahan di sini pada tempat dia sendiri ya. Entah sampai kapan ya dia mau mengutarakan perasaan dia di sini ya. Di sini orangnya, kalau Alisa lihat, kalian sudah kenal sih ya, sering berargumen dengan kalian di sini. Kadang orangnya menyebalkan untuk kalian ya. Dan orangnya susah sekali untuk ditebak di sini. Nah, kalau yang ini dia sangat tegas. Dia orang yang sangat tegas. Yang Alisa bilang. Cuman yang terlihat dia itu kayak punya ego ya, punya ego di sini. Dan cenderung dia itu kayak minta apa yang menjadi prinsip dia gitu, untuk ini ya, untuk bisa kita ikut membenarkan ya prinsip dia gitu. Keras kepala ya, termasuk orang yang keras kepala. Dan di sini mungkin yang terlihat dia itu masih belum maju ya, mungkin energinya nih belum datang sama kalian. Yang kulihat belum datang, cuman dia sudah tahu kalian gitu. Dia sudah tahu kalian, mungkin dia ini teman kerja gitu ya, bisa jadi ini. Orang ini juga mungkin energinya kepada kalian itu bukan dari online tapi ini secara real ya, aku lihat di sini. Dan ini juga orang nggak ini banget, maksudnya bukan orang yang kalian kenal baru gitu, enggak. Orang ini sudah lama kalian kenal gitu ya. Cuman dia itu cuman sebatas sebagai teman yang baik ya, selama ini masih sebatas teman yang baik gitu ya. Cuman dia kadang jaim juga kepada kalian di sini. Dan suka usil juga sih ya, gitu. Pembawaannya dia kalem ya, beda dengan ini dia suka bicara ceplas-ceplos. Kalau yang ini juga dia keras kepala ya, ini suka berargumen dia. Dan ini lebih cenderung kayak bersikap diam, tapi dia itu diam-diam tapi memantau kalian gitu ya. Kalau ini sedikit yang aku bilang jaim juga ya kepada kalian. Oke, Alisa lihat ya dari kartu tarotnya. Nanti akan di sini kalian akan ini ya. Oh ya, energi yang ini untuk yang mana gitu. Kalian akan tahu di sini. Tiga ya. Kalian di sini dapat 3 kartu. Beda sama yang pertama tadi cuman 1. Jantung putih ya. 1. Tak kenapa yang nomor 2 ini jadi 3. Oke. Mungkin yang pertama tadi itu ya, yang ini bisa dibilang ada zodiak ini ya, bukan Scorpio, siapa ya, Aries. Ada Aries ya.
ada dari Aries. Yang nomor ini bisa ada Gemini juga di sini. Salah satu Alisa sebutkan di sini ya. Ada Gemini, ada Aries. Orang yang akan mendekati kalian. Yang ingin mendekati kalian ya di sini. Oke, dan di sini dari kartunya ya, dari kartu yang keluar di sini kan, Alisa bisa dibilang di sini ada Aries, Alisa bilang di sini ada Gemini, dan di sini bisa Alisa bilang mungkin ada Virgo, bisa ya di sini. Ada Libra bisa juga. Oke. Dan di sini terlihat orang yang akan mendekati kalian mungkin saat ini bisa dibilang energi dari mereka ini pada ya. Ada yang sama kalian mungkin sudah ini ya, berusaha untuk menghindari perasaan dia sendiri ya, menghindari perasaan dia sendiri. Ini bisa yang aku bilang energi kartu yang ini ya, dia berusaha ini menghindari perasaan dia sendiri di sini ya. Karena menurut dia pertemanan ini sudah terjalin gitu ya. Apa mungkin bisa menjadi suatu komitmen seperti itu ya. Dia kayak menyembunyikan perasaan dia sendiri di sini. Sebenarnya berat sih ya untuk dia gitu, menyembunyikan perasaan dia di sini. Ya. Menyembunyikan perasaan dia, dan dia berusaha untuk keluar dari perasaan yang ini ya kepada kalian di sini. Perasaan yang lama kayak beban ya, mungkin kalau disampaikan salah, kalau enggak disampaikan juga salah gitu. Dia kayak ingin melepaskan perasaan dia di sini. Ya, dan di sini juga ada orang yang kayak mungkin ingin maju ya, ingin maju. Ini bisa dia si pemberani ini ya, yang pintar sekali berargumen. Bisa dia ya, dia ingin maju di sini, mendekati kalian karena dia punya kepercayaan diri ya untuk maju, dan dia yakin kalau kalian itu mau nerima dia gitu ya, mau nerima dia. Mungkin dia punya harapan ya untuk ini memberikan suatu komitmen gitu ya, memberikan suatu komitmen kepada kalian ya, dengan dia berpikir untuk maju dan berpikir positif di sini, bahwa dia akan berhasil gitu untuk mungkin untuk memiliki kalian gitu ya, prinsip dia di sini ya. Dia cukup berpikiran sangat optimis ya di sini, dan terlihat mungkin dia akan memutuskan ya, memutuskan antara mendekati kalian, maju atau mundur gitu ya. Dia di sini mencoba untuk menyelami apa yang dia inginkan ya, apa yang dia inginkan di sini ya. Intinya akan berani ya, akan berani, entah itu kalian menolak atau entah kalian menerima dia gitu ya. Dia akan tetap
maju karena dia berpikir positif di sini ya. Bisa gitu ya dengan kalian. Lain dengan orang yang tadi ini, kayak dia itu merasa lebih baik untuk diam daripada menyatakan perasaan dia. Susah banget ya kalau ada orang seperti itu. Dan di sini kalian juga sepertinya akan didekati orang yang bisa dibilang walaupun dia keras kepala gitu ya, walaupun dia belum datang energinya ke kalian ya, cuman dia ini ya sudah lama sih ya, sudah lama punya perasaan dengan kalian ya, kayak sudah lama mempunyai perasaan dengan kalian. Dan dia sampai yang kayak ini ya, mungkin berusaha untuk ini mengambil kontrol untuk dirinya gitu ya, berusaha untuk minta pendapat dari orang lain apa yang harus dia lakukan gitu ya, ingin sebenarnya kayak nggak ini ya, mungkin aku bisa bilang gengsinya dia agak tinggi ya, gengsinya dia agak tinggi, tapi semakin dia itu kayak ingin pergi gitu ya, ingin pergi dari kalian dan ingin melupakan perasaan dia, semakin dia nggak bisa. Di sini terlihat semakin dia nggak bisa ya, bawaannya jutek di sini kepada kalian ya. Tentu ini tidak akan resonate ya untuk semua orang yang ada di luar sana ya. Mungkin ada yang punya teman 3 atau 4, bahkan kita punya banyak teman ya. Mungkin dari beberapa orang yang dekat dengan kalian mempunyai energi yang seperti ini, perasaan yang seperti ini dengan kalian ya, dan berusaha untuk memendam perasaan itu daripada mengutarakannya ya. Yang terlihat di sini dia berusaha untuk mengambil kontrol atas dirinya dan ingin melupakan, tapi semakin dia melupakan ternyata dia nggak bisa gitu, karena karena dia sendiri juga nggak bisa membohongi hati dia sendiri ya, hati dia sendiri dia juga nggak bisa bohongi ini ya. Akhirnya jatuhnya dia stuck sendiri di sini. Dan ini sepertinya bukan orang dari jauh atau kalian kenal lewat online gitu, enggak ya. Mungkin ini adalah teman kerja, bisa juga ya, atau ini orang yang pernah bertemu mungkin di suatu reuni atau apa dengan kalian ini ya. Dia pernah melihat kalian gitu ya, dia mempunyai perasaan cuman nggak berani untuk mengutarakannya gitu ya. Lain ini dengan orang ini, orang nggak asing lagi dengan kalian ya. Di sini dia suka berargumen dan berkata-kata juga kadang sedikit pedas, dia cukup berani ya. Dan di sini ada orang yang jaim, ini intens sih ya, walaupun nggak begitu intens komunikasi dengan kalian, tapi dia itu adalah orang yang tempat kalian untuk membagi cerita suka dan duka ya kalian sering gitu, dia sering mendengarkan cerita kalian di sini ya. Nah, dan orang ini yang malah nggak pernah sih kalian bercerita dengan dia gitu, walaupun berbagi cerita itu nggak seintens dengan orang yang ini kalian malah dia sendiri sih yang kepo gitu ya, yang ingin tahu urusan kalian gitu. Dia cukup berani, dia ingin mengambil suatu kesempatan dan dia percaya kesempatan itu pasti datang pada dia. Cukup ya, dia cukup optimis dengan ini dan dia berusaha untuk melupakan kalian, tapi ternyata enggak apa hasilnya. Dia tetap tidak bisa ya, dia tetap tidak bisa. Dan di sini terlihat sikap jaimnya itu yang kadang tidak ingin persahabatan ini rusak, cuman dia itu berusaha ya untuk melupakan ya. Dan sebenarnya dia itu juga sering menyebut nama kalian di dalam doa ya. Oke,
mungkin energi kalian ke dia gitu ya. Sekarang Alisa lihat gimana ya energi kalian ke dia, kepada masing-masing ini orang, karena memang 3 ya yang keluar kartunya di sini. Karena temanya siapa sih yang ingin mendekati kalian gitu ya. Itu orang yang ingin mendekati kalian di sini. Ya, ada energi yang memang benar-benar kalian tuh kayak diam ya. Alisa taruh sini aja. Oke, lagi satu. Dari salah satu mereka itu pasti mungkin akan ada yang datang energinya ya kepada kalian di sini. Oke. Ini ya energinya. Oke, di sini kayak ada energi kalian ya kepada mereka bertiga itu. Ada yang memang kalian tuh kayak merasa dalam situasi yang memang ini ya, ingin memulai sesuatu dari awal itu ada ya di sini. Mungkin energi yang memulai sesuatu dari awal ya, dari awal kayak ini orang kok ini ya datang ke kehidupan kalian, cuman seperti kayak nambah-nambah masalah aja gitu ya. Kayak kalian sudah punya masalah, tapi ini orang bukannya tambah bikin hidup ringan, tapi kayak orang nambah masalah gitu. Prinsip kalian seperti itu ya. Dan juga kayaknya nggak mungkin banget gitu ya, kayak nggak mungkin banget. Dan kayak kita itu kayak berseberangan gitu, berseberangan. Kamu tuh keras kepala, sedangkan aku sendiri pun punya prinsip gitu. Kalian tuh punya prinsip di sini gitu ya. Tapi terlihat akan ada komitmen juga gitu di antara mereka bertiga ini ya yang datang ya. Dan di sini lebih kayak aku ngelihat kalau kalian itu bisa ada mungkin ya, bisa ada berkomitmen dengan seseorang di sini. Bisa dibilang orang yang ingin maju ini ya, kali mungkin orang ini ya yang Alisa bilang tadi. Mungkin kalian akan menciptakan suatu komitmen dengan dia pada akhirnya ya. Walaupun kalian di sini kayak merasa memang bener-bener duh ini orang nggak ini banget gitu ya dengan kalian, berbeda banget dengan dengan apa yang kalian inginkan gitu ya, dengan apa yang kalian inginkan. Dan kayak nggak mungkin begitu pikiran kalian. Sepertinya ini orang akan nambah masalah di dalam kehidupan gue gitu ya, prinsip kalian di sini ketika dia datang nanti. Tapi pada akhirnya akan bersepakat ya, punya kesepakatan bersama untuk mengawali sesuatu yang baru di sini ya dengan dia. Walaupun mungkin energinya memang benar-benar kayak benar-benar kayak apa ya, berbeda banget gitu ya. Mungkin karena sifat
yang kayak dibilang bukan arogan ya, cuman sedikit apa dibilang ya, mungkin pembawaannya dia memang seperti itu, pembicaraannya yang selalu ceplos-ceplos, yang kadang bikin kalian itu kayak ini orang kok nggak bisa ya menghargai perasaan orang gitu. Tapi pada dasarnya ini orang punya sisi yang lembut ya, yang lembut. Ketika kalian tahu gitu ya, dia mempunyai sisi yang lembut. Nah, kalian di sini akhirnya berpikir, oh ya ternyata dia itu tidak tidak senegatif yang kalian pikirkan gitu ya. Akhirnya kalian energinya mau menyambut gitu, mau mengawali dengan orang yang ini ya. Mudah-mudahan ya, dia mungkin adalah orang yang tadinya awalnya kelihatan menyebalkan gitu ya, tapi bisa memberikan suatu yang dibilang bisa diajak serius gitu, bisa menjadikan teman ya, teman yang baik mungkin ya. Apakah itu ada kalian akan berkomitmen atau tidak, tapi di sini terlihat energinya akan ada suatu komitmen ya, akan ada sesuatu awal yang baru gitu ya di antara kalian di sini. Entah siapa yang akan memberikan energi, tapi Alisa melihatnya lebih ke orang yang ini ya, yang memberikan energi kalian yang kalian berikan ya kepada orang ini sih, lebih energi kalian terlihat di sini ya, bukan yang ini atau yang ini. Yang ini kan dia stuck sendiri gitu ya, apakah dia orang dari ini ya. Ini energinya macam-macam di sini ya, tentu tidak akan resonate untuk semua orang di luar sana. Ini hanyalah sebuah readingan ya, di bawah enjoy aja. Oke, sekarang Alisa ke file yang nomor 3 ya. Yang nomor 2 cukup penjabarannya ya. Semoga energi yang baik datang kepada kalian, tetap berpikir positif. Tadi ada 3, sekarang yang nomor 3 ya, ada 2, cuman ada 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2 ya. Ini yang nomor 3, orang yang ingin mendekati kalian di sini ya. Orang yang ingin mendekati kalian di sini. Ini kartunya keluar 2 ya, sepertinya ini orang yang dibilang sudah ini ya, sudah ada di dalam kehidupan kalian ya. Seseorang yang sudah ada di dalam kehidupan kalian, kalian sudah mengenal ya, bahkan sudah mengenal. Di sini energi dia di sini sudah, walaupun nggak intens ya, mungkin dia, apakah dia orang jauh, ini Alisa nggak ngerti nih ya, apakah dia ini orang jauh gitu ya. Dan di sini juga terlihat orang yang bisa memahami kalian, orang yang mau mengalah gitu ya, orang yang mau mengalah dengan kalian, itu yang ingin mungkin mendekati kalian ya, ingin mendekati kalian, mungkin bahkan tidak ingin jauh dari kalian. Energinya di sini cukup kulihat mereka ini sama-sama menginginkan kalian ya. Maksudnya mungkin kalau ada yang di sini mungkin bisa dibilang 50% atau yang di sini 70%, tapi di sini terlihat sebanding ya, di antara 2 orang ini sama-sama menginginkan kalian. Mungkin 70% sama 70%-nya, 50% sama 50%-nya. Oke, sekarang kita lihat ya dari sisi tarotnya juga. Dan dia ini sebentar dulu, dan dia ini orang yang bisa Alisa bilang dia punya kesabaran ya, dia punya kesabaran, dia juga punya intelektual yang tinggi juga. Secara emosional dia terkontrol ya. Dan di sini ada orang yang tipe pengalah di sini, mau mengalah dan mau mengayomi kalian di sini. Mungkin umur dia lebih tua dari kalian di sini ya, terlihat. Mungkin dari ciri-ciri fisik dia ini bisa dibilang nggak kurus ya, dia nggak kurus, tapi dia punya sikap yang penyayang di sini, sikap yang mau melindungi kalian, dan kayak
apapun yang kalian mau gitu ya, dia itu kalau ada dia akan kasih gitu. Ini modelnya dia, karakter dia ini seperti ini ya. Dan di sini kalau yang kartu yang ini, orang yang pertama ini, dia orangnya kan sabar ya, walaupun kalian mungkin melakukan suatu kesalahan, dia masih bisa memaafkan itu ya. Dan dia juga bukan tipe orang yang egois. Kenapa ya yang nomor 3 ini, masing-masing dari karakter kartunya itu orangnya penyabar, penyayang, dan kayak ini ya, kayak punya kesetiaan yang kulihat ya, kayak punya kesetiaan. Walaupun mungkin dia punya sisi, kalau yang kartu yang ini dia punya sisi pendiam ya, dia punya sisi sikap yang pendiam, tidak banyak bicara, dan tapi dia punya wibawa di sini. Dia punya wibawa di sini dan dia mengerti bagaimana caranya dia bersikap ya, memperlakukan kalian di sini. Ini makanya Alisa bilang di sini kayak secara karakter nggak beda jauh ya dengan mereka, di antara mereka ya, nggak beda jauh. Oke, sekarang Alisa lihat dari tarotnya ya. Kalau tidak ini ya, tentu ini tidak akan resonate ya untuk semua orang di luar sana. Oke, Alisa tata kartunya dulu ini ya. Nah, seperti yang Alisa bilang tadi, Alisa tata kartunya dulu. Oke. Oke. Di sini ya ada 2 kartu kan ya, ada 2 karakter yang Alisa bilang tadi. Orang yang ingin mendekati kalian ya. Di kartu paling atas, yang Alisa bilang tadi, dia orangnya tipenya penyayang ya. Di sini dia mungkin bisa dibilang orang yang bisa bersikap balance ya, bersikap balance. Kalau secara keinginan seberapa besar dia menginginkan kalian, di sini terlihat ya, dia memang ini ya, menginginkan kalian ya, menginginkan kalian di sini. Dan fokus ya, fokus kepada apa yang dia rencanakan di sini ya. Dan di kartu yang bawah ini terlihat dia kayak, kan Alisa bilang dia orang sosok yang sabar ya, sosok orang yang sabar di sini. Dia energinya kepada kalian di sini masih ini ya, berusaha untuk melihat situasi ya, melihat situasi yang dimana menurut dia mana sih momen yang paling berkesan gitu ya untuk mendekati kalian. Apakah dia itu merencanakan untuk mendekati kalian itu di saat kalian itu ini ya ultah, atau
pada acara-acara tertentu di sini ya. Karena dia orangnya juga penuh kejutan juga ya orangnya di sini. Dan apapun yang dia kerjakan dia selalu mengamati dulu ya. Mengamati apa sebab dan akibatnya di sini. Makanya kan Alisa bilang dia orang yang sabar, sehingga orang ini dalam segala hal dia kayak banyak dapat kesempatan sih ya. Karena dia mampu menunggu dengan rasa sabar. Begitupun dia memegang kendali perasaan dia dengan kesabaran, sampai dia tahu gini kapan nih waktunya dia menyingkirkan perasaan dia gitu ya. Menyingkirkan perasaan dia artinya di sini membuang segala beban perasaan dia, dan memang benar-benar ketika dia membuang ya, artinya dia membuang, mengutarakan gitu ya, mengutarakan perasaan dia kepada kalian. Dan jika itu bisa gitu ya, bisa dia raih, maka dia akan menjaga dengan benar gitu ya, dengan benar komitmen yang kalian berikan atau kepercayaan yang kalian berikan. Dia akan benar-benar di sini menggenggamnya ya, akan benar-benar di sini menjaganya dengan baik ya. Makanya itu dia berusaha untuk sabar seberat apapun rasa yang dia tanggung saat ini. Mungkin entah perasaan kangen, entah dia salah tingkah atau gimana memikirkan kalian di sini ya, dia tetap sabar melihat situasi tepat atau tidaknya ya. Dia orang-orang yang pintar ya, cukup di sini bisa mengendalikan perasaan dia sendiri di sini ya. Dan untuk yang kartu paling atas di sini dia bersikap ini ya, punya dedikasi yang mungkin Alisa bilang bagus ya. Dedikasinya dia bagus di sini dalam memegang kendali perasaan dia sendiri. Dia tahu kapan situasi itu nggak baik untuk dia gitu ya. Kapan situasi nggak baik untuk dia untuk mendekati kalian, dia tahu di sini ya. Walaupun dia memang energinya kenceng banget ya, ingin segera datang kepada kalian di sini ya. Mungkin karena ada sesuatu sih yang mungkin ya, karena dia banyak ini ya, protektif kepada perasaan dia sendiri, maka dia memilih untuk diam sejenak ya. Ya karena dia memastikan apa bisa dia maju kepada kalian apa enggak gitu. Walaupun dia punya perasaan yang besar banget di sini kepada kalian ya. Karena dia ingin ya sekali dia maksudnya ingin membuat suatu perubahan di dalam ini kehidupan dia ingin benar-benar pasti gitu ya, bukan cuman sekedar kayak apa ya, suatu permainan gitu. Karena bagi dia mengenal seseorang itu butuh proses gitu ya. Bagi dia mengenal seseorang itu butuh proses gitu. Maka dia sampai belum bisa kayak memutuskan perasaan dia sendiri saat ini ya. Mungkin energinya masih tertahan di sini, walaupun sebenarnya dia udah nggak kuat ya menahan ini perasaan dia sendiri. Tapi dia mau endingnya tuh yang dimana di saat dia mengutarakan perasaan, dia dapat gitu ya, dia dapatkan kalian gitu. Jadi intinya tidak bertepuk sebelah tangan gitu ya. Dia pingin keadilan untuk perasaan dia sendiri yang akan dia utarakan gitu. Dia nggak mau apa ya, cepat-cepat gitu ya memutuskan sesuatu gitu ya. Makanya itulah kelemahan dia, mungkin sedikit lamban ya, karena dia terlalu protektif banget dengan dirinya sendiri. Oke, energi mungkin di sini bisa dibilang ya, kalau terlalu hati-hati banget ya. Di sini
bisa dibilang ada Cancer, mungkin ada Pisces juga ya, ada ini, ada Capricorn ya, di antara dua kartu ini ya. Oke, Alisa lihat energi kalian ke dia itu seperti apa ya, energi kaliannya. Tetap berpikir positif ya, semoga energi yang baik tuh datang ke kalian gitu ya. Oke, energi kalian ke dia. Ini ya, kalian di situ ada energinya yang memang nanti kayak ini ya, benar-benar ada hubungan erat dengan mereka itu ya, di antara keduanya itu terlihat kayak ada hubungan erat ya. Aku tarik energi kalian. Ini ada komunikasi yang erat dengan kalian nanti pada akhirnya ya. Semoga saja energi yang datang itu adalah energi yang baik-baik ya untuk kalian di sini. Ini ada komunikasi juga, ada perubahan juga ya, ada titik yang cerah terhadap mereka, dan di sini kayak mungkin kayak kabut gitu bisa disingkirkan ya. Intinya di sini lebih banyak energi kalian itu akan berkomunikasi dengan dia ya, perubahan komunikasi dengan dia ya, sangat erat di sini. Kalian akan intens ya berkomunikasi dengan dua di antara mereka ini ya, yang Alisa sebutkan tadi. Oke, hanya ini aja mungkin ya yang bisa Alisa sampaikan. Kalian akan ada komunikasi dengan dia di sini, komunikasi yang erat ya, satu dengan yang lain ya. Akan cukup hangat di sini ya. Mungkin karena dia bisa ini ya, memahami kalian, karena di sini yang Alisa baca tadi dua-duanya mereka ini punya sifat penyayang dan sabar juga dari umur ya. Mungkin dia lebih tua juga dari kalian ya, yang di sini lebih tua juga, dan di sini walaupun umurnya tidak jauh beda dengan kalian, tapi dia punya sikap yang penyayang ya, karena dia memang benar-benar menginginkan kalian di sini ya, ingin mendapatkan kalian di sini ya. Mungkin energinya belum sampai kepada kalian, semoga segera sampai. Tetap berpikir positif, apapun permasalahan yang dihadapi saat ini, entah kalian ditinggalkan atau disakiti oleh seseorang, percayalah, bila seseorang meninggalkan kalian berarti dia bukan orang yang terbaik ya, yang ditakdirkan untuk kalian ya, untuk bersama dengan kalian. Oke, hanya ini aja yang bisa Alisa sampaikan. Salam santun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.